ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap gagak ketuhanan Yang Maha Esa? Siap gagak negara Republik Indonesia? Takbir! Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir! 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 Nah baiklah, bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah kenapa pada kesempatan ini kita mengingatkan tentang revolusi akhlak saudara? Sebab Nabi kita tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan saudara. Innama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus hanya. Hanya untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, saudara. Hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertera dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa. Dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap
harus mengacu kepada ajaran agama, sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu saudara adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi, takbir. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap gagak ketuhanan yang Maha Esa? Siap gagak negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya kawan, saya tidak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Nah baiklah,